Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dari Prodi Manajemen Kampus D Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan memenuhi ujian akhir semester Matematika Bisnis dengan dosen pembimbing Ibu Eti Idayani MPD. Baiklah, langsung saja ke materinya. Fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah suatu persamaan dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2. Rumus fungsi kuadrat yaitu f dalam kurung x sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c, di mana y variabel terikat, x sama dengan variabel bebas, a, b, dan c adalah konstanta. Bentuk dari fungsi kuadrat ini ditentukan oleh besaran dan tanda-tanda dari konstanta a, b, dan c. Grafik kuadrat. Grafik dari fungsi kuadrat berbentuk seperti parabola, sehingga sering disebut grafik parabola. Grafik dapat dibuat dengan memasukkan nilai x pada interval tertentu sehingga didapat nilai y. Kemudian pasangan nilai x dan y tersebut menjadi koordinat dari yang dilewati suatu grafik. Fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan fungsi keseimbangan pasar. Fungsi permintaan adalah suatu persamaan yang menunjukkan hubungan antara kuantitas produk yang diminta dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Fungsi permintaan ini menggunakan sudut pandang pembeli atau konsumen. Hukum permintaan adalah apabila harga produk naik, maka jumlah produk yang diminta akan turun. Dan sebaliknya, apabila jumlah produk naik, maka harga produk akan turun. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga produk itu sendiri. Yang kedua, pendapatan masyarakat. Yang ketiga, tingkat kebutuhan. Yang keempat, jumlah penduduk. Yang kelima, selera. Dan yang keenam, barang pengganti. Rumus fungsi permintaan. Saya memakai rumus yaitu QD sama dengan A kurang BP, atau P sama dengan min 1 per B dalam kurung A QD, di mana A dan B sama dengan konstanta, di mana B harus bernilai negatif. B sama dengan delta QD per delta PD. P sama dengan harga produk per unit. Q sama dengan kuantitas unit produk syarat. Fungsi penawaran. Fungsi penawaran yaitu fungsi yang menunjukkan hubungan harga produk dengan jumlah produk yang ditawarkan. Dalam fungsi penawaran menggunakan sudut pandang penjual. Sesuai hukum penawaran, jika harga produk naik dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap konstan, maka jumlah produk yang ditawarkan akan naik, dan sebaliknya, jika harga produk turun, jumlah produk yang ditawarkan juga turun. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, biaya produksi. Yang kedua, teknologi. Yang ketiga, harapan akan harga masa yang akan datang. Rumus fungsi penawaran yaitu QS sama dengan min A tambah B kali PS, di mana A dan B sama dengan konstanta, di mana B harus bernilai positif. B sama dengan delta QS per delta PS. PS sama dengan harga produk yang ditawarkan per unit. QS sama dengan jumlah atau kuantitas produk yang ditawarkan. Keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar terjadi jika QD sama dengan QS atau PD min PS. Keseimbangan harga terjadi jika harga yang ditawarkan produsen sama dengan harga yang diminta konsumen di pasar. Jumlah produk yang ditawarkan. Keseimbangan kuantitas terjadi jika produsen sama dengan jumlah produk yang diminta oleh konsumen. Rumus keseimbangan pasar yaitu QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS, di mana QD sama dengan jumlah produk yang diminta,
QS sama dengan jumlah produk yang ditawarkan, PD sama dengan harga yang diminta, PS sama dengan harga yang ditawarkan. Penerapan fungsi kuadrat dalam bidang bisnis dan ekonomi. Yang pertama, keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah terbentuknya suatu harga keseimbangan. Harga keseimbangan itu adalah harga di mana konsumen atau produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi barang atau jasa yang dijual atau dikonsumsi. Rumus keseimbangan pasar yaitu QD sama dengan QS, di mana QD sama dengan jumlah yang diminta, QS sama dengan jumlah yang ditawarkan. Yang kedua, pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Yang ketiga, keseimbangan pasar sudah pajak terjadi apabila jumlah barang yang diminta di pasar sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Apabila jumlah permintaan lebih besar daripada jumlah penawaran, maka harga akan naik. Sedangkan jika jumlah penawaran lebih besar dari jumlah permintaan, maka harga akan turun. Yang keempat, pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Subsidi adalah kebalikan dari pajak sehingga disebut pajak negatif. Pengaruh subsidi yang diberikan atas produksi atau penjualan barang menyebabkan harga jual barang tersebut menjadi lebih rendah. Tampaknya harga keseimbangan yang tercipta di pasar lebih rendah daripada harga keseimbangan sebelum atau tanpa subsidi. Menerapkan fungsi kuadrat dalam bidang bisnis dan ekonomi. 1. Fungsi biaya. Fungsi biaya terbagi 3. Yang pertama, ada biaya tetap, yaitu merupakan balas jasa daripada pemakaian faktor produksi tetap, yaitu biaya yang dikeluarkan terhadap penggunaan faktor produksi yang tetap, di mana besar kecilnya biaya ini tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya output yang dihasilkan. Yang kedua, ada biaya tidak tetap, yaitu merupakan biaya yang dikeluarkan sebagai balas jasa atas pemakaian variabel faktor, yang besar kecilnya dipengaruhi langsung oleh besar kecilnya output. Yang ketiga, biaya total, yaitu merupakan jumlah keseluruhan dari biaya tetap dan biaya tidak tetap. Rumus fungsi biaya. Biaya tetap rumusnya FC sama dengan K. K di mana konstanta. Biaya variabel rumusnya FC sama dengan V kali dalam kurung Q. Biaya total rumusnya TC sama dengan FC tambah VC sama dengan K tambah F dalam kurung Q sama dengan F dalam kurung Q. Biaya tetap rata-rata rumusnya AFC sama dengan FC per Q. Biaya variabel rata-rata rumusnya AFC sama dengan VC per Q. Biaya rata-rata rumusnya AC sama dengan TV per Q sama dengan AFC tambah AVC. Biaya marginal rumusnya MC sama dengan delta TC per delta Q. Fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan ini terbagi 3. Yang pertama, penerimaan total. Merupakan fungsi dari jumlah barang, juga merupakan hasil kali jumlah barang dengan harga barang per unit. Yang kedua, penerimaan rata-rata. Ialah penerimaan yang diperoleh per unit barang merupakan hasil bagi penerimaan total terhadap jumlah barang. Yang ketiga, penerimaan marginal ialah penerimaan tambahan yang diperoleh dari setiap tambahan 1 unit barang yang dihasilkan atau terjual. Rumus fungsi penerimaan. Penerimaan total. Rumusnya yaitu TR sama dengan Q kali P sama dengan
V kali dalam kurung Q. Penerimaan rata-rata. Rumusnya AR sama dengan TR per Q. Penerimaan marginal. Rumusnya MR sama dengan delta TR per delta Q. Fungsi laba. Analisis keuntungan maksimum. Tingkat produksi yang memberikan keuntungan maksimum atau menimbulkan kerugian maksimum. Dapat disidik dengan pendekatan diferensial. Rumusnya R sama dengan TR kurang TC. R optimum jika R kuadrat sama dengan 0. Untuk mengetahui apakah R kuadrat sama dengan 0 adalah keuntungan maksimum ataukah kerugian maksimum, perlu diuji melalui derivatif kedua dari fungsi R. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam materi maupun penyampaian saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.